dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah kehidupan, di mana masyarakatnya dijadikan pilar Islam, mereka memiliki ruh keislaman yang tinggi dan karya-karya besar dihasilkan di sana. Ulama-ulama besar menghasilkan karya-karya besar yang tidak tertandingi zaman karena mereka hidup dalam sebuah masyarakat yang menjadikan Islam sebagai ruh kehidupan. Imam Syafi'i hafal Quran umur berapa? 9 tahun. Imam Ahmad hafal Quran umur berapa? Oke, belasan tahun juga. Anak kita hafal Quran umur berapa? Ada yang sampai mati pun gak apa-apa. Kenapa? Wajar, karena yang didengar bukan Quran. Sahabat-sahabat dalam salah satu asarnya mengatakan bahwa ketika mereka lagi jalan-jalan bersenandung, senandungnya Quran. Coba bayangkan, lagi nyanyi, nyanyinya Quran. Ketika mereka lagi diskusi, diskusinya Quran. Bertemu orang, ngobrol, ngobrolnya Quran. Zaman kita beda, yang didengar bukan Quran. Lagi misalnya kita, kalau misalnya lagi pergi ke mall, yang didengar Quran. Bukan, lagu. Lagu apa? Es teh 2 gelas, kan itu kan ya. Kemudian dia dapat ke mall, di mall lama yang didengar es teh 2 gelas lagi. Balik lagi naik angkot, yang didengar es teh 2 gelas lagi. Di jalan pakai headset, yang didengar es teh 2 gelas lagi. Di rumah buka TV, TV-nya gosip, lagunya es teh 2 gelas lagi. Yang dihafal es teh 2 gelas. Ini masalahnya. Makanya nggak heran, wajar karena masyarakat kita tidak mengenalkan Islam. Contoh lagi, Imam Syafi'i lagi. Dalam satu perjalanannya dia kepada gurunya ingin melafalkan satu setoran kitabnya. Jadi hafalannya satu kitab pengen disetor kepada gurunya. Di tengah jalan beliau melewati pasar, ada seorang akhwat jilbabnya ketiup angin sampai kelihatan betisnya. Kemudian ketika melihat betisnya, astagfirullahaladzim, gak sengaja sampai ke depan gurunya, satu kitab hilang. Satu kitab. Yang dilihat apa ini? Ngomong-ngomong betisnya segimana? Dari sini lutut sampai ke? Yang Anda lihat bapak-bapak sekalian betis? Yang Anda lihat bapak-bapak sekalian betis atau bukan? Nah itu menjelaskan kenapa Anda Qurannya gak hafal-hafal. Karena setiap hari dilihat bukan betis, ternyata dia lebih parah lagi. Maka wajar di dalam tempat yang tidak menjadikan Islam sebagai kehidupan, semuanya susah. Itu pilar kedua. Pilar ketiga, negara yang menerapkan syariat. Dan ini yang sering sekali dilupakan. Rasul katakan dalam pilar ketiga, innamal madinatu kalkir. Sesungguhnya Madinah ini seperti tungku api. Tanfi khobatiha wayansi toibiha. Dia akan membersihkan besi mana saja yang kotor yang masuk ke dalamnya. Bersih karatan masuk hilang. Besi yang bagus cemerlang. Itu Madinah. Orang nggak bisa maksiat. Jangankan maksiat, riswah aja susah. Riswah itu apa? Suap, susah. Contoh, Rasul katakan pejabat yang punya penghasilan selain gaji haram. Ini kan parcel, nggak boleh. Apalagi yang 6 miliar, yang katanya parcel. Parcel kok 6 miliar? 6 miliar kok? Nah, tanya kenapa kan begitu kan ya? Di dunia Islam nggak akan ada. Karena Islam seperti sistem. Yang masuk yang mana saja, nggak mungkin bermaksiat. Kalaupun bermaksiat nggak akan banyak. Karena sistem. Contoh, naik pesawat. Mau orang patah kaki, mau orang yang nggak bisa lari, mau orang tua, mau orang muda, masuk pesawat nyampainya sama. Itu sistem. Nah, sama kayak Madinah. Madinah adalah sebuah sistem. Beda dengan sistem sekarang. Yang masuk kiai. Jadinya, baik jadinya. Masuknya kiai. Keluarnya tersangka penggelapan dana haji. Masya Allah, kiai. Tersangka penggelapan dana haji. Itu yang masuknya kiai. Kalau yang masuknya penjahat, keluarnya ya kayak Gayus itu. Maka inilah negara masalahnya. Pilar ketiga. Oke, kalau gitu next mas. Maka kita simpulkan, sejarah membuktikan. Sekali lagi, sejarah membuktikan. Ini fakta sejarah, tidak bisa kita nafikan. Ternyata setiap pencapaian Islam yang paling besar, setiap prestasi Islam yang paling besar, ternyata ada di mana ketika Islam diterapkan dalam level negara, dalam level kepemimpinan. Next mas, kita lihat. Kalau gitu kita checklist satu-satu.